Bapak mungkin terlalu luas, beserta seluruh kader Limamuri yang hadir dari seluruh wilayah, para Gayaka Sabra Tiara Yogyakarta, kemudian seluruh peserta acara pekan orientasi 12 Limamuri dan perwakilan organisasi budaya hadir. Udah di Pertama-tama mulai kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertemu tatap muka pada hari ini, dan tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena kami juga merasa tidak layak untuk mendapatkan gelar tokoh pelindung pengayom dan pelayan, namun tentunya ini bentuk apresiasi dari rekan-rekan Limamuri. Oleh karena itu saya mewakili fungsi Polri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dan hadirin semua, tentunya saya sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan pekan orientasi ke-12 kali ini, dan puji syukur kalau ternyata ini menjadi catatan pertama dalam sejarah kehadiran Kapolri. Tentunya ini juga menghargai buat kami, namun juga kami sangat mengapresiasi tema terkait dengan revitalisasi gerakan Limamuri untuk membangun negeri, karena saya kira tema ini sangat optimisme di tengah situasi dinamika di lapangan, dinamika global atau dinamika yang terjadi. Saya kira ini adalah energi positif yang tentunya bisa menjadi aura yang baik untuk bisa mengawal dan membawa negara kita mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Yang saya hormati rekan-rekan, sebelum saya berbicara lebih jauh, tentunya kita perlu sedikit membahas tentang perkembangan dinamika global yang tentunya ini menjadi tantangan kita bersama dan menjadi catatan-catatan yang kemudian harus membuat kita merenung, berpikir, dan kemudian bersama-sama bersatu untuk kemudian menghadapi tantangan yang ada ini menjadi peluang bagi kemajuan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, pasca Presiden Trump terpilih, ini beliau mengeluarkan kebijakan resiprokal terkait dengan tarif impor yang dikeluarkan, dan ternyata memang berdampak dan menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa. Hampir 50 negara bagian di Amerika turun untuk melaksanakan aksi demo, dan juga dampaknya ke hampir 100 negara lebih yang terdampak karena resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, termasuk juga tentunya Indonesia. Namun di satu sisi kita melihat bahwa Presiden Trump kemudian juga membuat kebijakan untuk penundaan kurang lebih 90 hari, namun perang tarif khususnya dengan Cina ini terus meningkat. Yang tadinya 125% naik 145%, dan sekarang ini terakhir kalau tidak salah naik menjadi 245% terkait dengan barang-barang yang diekspor ke China, ke Amerika. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang harus kita cermati, karena memang di satu sisi mereka kemudian membutuhkan pasar yang besar untuk menanggapi perang dagang ini, perang ekonomi. Di satu sisi
ini juga berdampak pada kondisi dan situasi di dalam negeri. Kita lihat bagaimana dampak dari resiprokal tarif pada Indonesia. Kita kenal 32%. Ini juga berdampak kepada rupiah kita yang kemudian sempat melemah di kurs dibandingkan dolar 17.000, sehingga kemudian pemerintah tentunya harus melakukan upaya-upaya untuk terus menjaga stabilitas keuangan untuk tidak naik, dan saat ini per hari ini kita dengan angka sekitar 16.800. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Di satu sisi sempat terjadi pelemahan terhadap IHSG hampir kurang lebih 7,9%, meskipun saat ini sudah naik di 4,79% di tanggal 9 April kemarin. Namun ini juga tentunya menjadi perhatian kita, karena ini adalah indikator terkait dengan respon pasar terhadap situasi yang ada. Dan kalau tidak hati-hati, ini juga akan berdampak terhadap pelemahan industri yang ada di Indonesia dan memunculkan PHK massal, yang tentunya juga harus kita hadapi bersama. Di satu sisi, ini juga sebenarnya berdampak terhadap Amerika, karena di Amerika kalau tidak hati-hati, mereka memiliki potensi resesi dari yang tadinya 40% bisa bertambah menjadi 60%. Artinya kebijakan ini juga tidak hanya berdampak keluar, namun juga berdampak dalam negeri Amerika sendiri. Dan saat ini pemerintah kita sedang mengirimkan perwakilan untuk mengadakan negosiasi terkait dengan tarif tersebut, dan mudah-mudahan ini juga bisa mengubah tarif resiprokal dari 32% mungkin bisa turun dengan beberapa kebijakan bilateral yang akan kita ambil antara Indonesia dan Amerika. Di sisi lain, kita juga memiliki peluang yang tentunya